data asli yang kami dapat itu adalah data yang kami terima dari beberapa sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Ibtisam Ulimazada, untuk host di channel FPRB, yang mana saya akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Oke, hai sahabat pegiat kebencanaan, pegiat pecinta lingkungan, dan para relawan. Di sini saya sudah ditemani oleh jurnalis Sampang, yakni Bapak Kamaluddin Harun. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Ini fit lah. Oke. Sampai kesini tentunya harus fit. Ya, tentunya harus fit dan membawakan elemen positif teman-teman. Jadi saya juga terbawa nih untuk ekstra dan power. Oke, teman-teman. Ya, di sini Pak kami akan membahas dan berdiskusi sedikit lah ya tentang jurnalis pada kebencanaan, yang mana kita kenal yaitu jurnalis hanya meliput bencana. Nah, orang-orang hanya mengenal seperti itu Pak ya secara umum. Jadi di sini proses dari jurnalis teman-teman bukan hanya membuahkan hasil pada berita ataupun seperti apa, tapi di balik itu proses itu ada keluh kesah. Nah, jadi yang pertama pastinya Pak ya, sudut pandang jurnalis Pak terhadap kebencanaan ini sangat banyak ditanyakan ataupun sedang mencuat nih Pak. Apa sih fungsinya, gunanya, sehingga para jurnalis ini sangatlah berkaitan dengan kebencanaan. Gitu Pak, bagaimana? Yang namanya bencana itu biasanya memang sudah pasti terjadi. Yang namanya bencana tidak bisa kita hindari. Jurnalis pun ketika melakukan aktivitasnya tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang bersifat meliput sebuah kegiatan kebencanaan. Tidak hanya dalam kriminal, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain-lain, tetapi teman-teman di daerah khususnya ini berkaitan untuk hal-hal kebencanaan itu seringkali yang menjadi makanan setiap jurnalis dan khususnya teman-teman media televisi ya. Kalau di media televisi itu tentunya akan selalu berhadapan langsung. Jadi karena yang kita lakukan, yang kita liput, kita untuk mengekspos sebuah bencana itu kita harus datang langsung ke lokasi, kemudian kita tidak hanya tulisan tetapi dalam bentuk visual, karena visualnya yang paling penting itu yang ketika berbicara kebencanaan di media televisi. Nah itu Mbak Sada. Oke, berbicara data visual Pak ya, apakah jurnalis sendiri ini punya data asli? Nah, data asli mengenai kebencanaan, semisal sekarang lagi maraknya COVID nih Pak ya. Nah itu dari jurnalis sendiri adakah data asli? Nah, sehingga tidak hanya bergantung pada kebencanaan seperti itu. Oke, untuk pada hari ini datanya seperti ini, sekian seperti itu. Jadi bagaimana Pak tanggapan untuk seperti itu? Berkaitan dengan
peliputan atau pengeksposan sebuah berita. Data asli yang kami dapat itu adalah data yang kami terima dari beberapa sumber otentik yang harus menjadi acuan kami. Kami kemudian tidak boleh kemudian berandai-andai, misalnya data bencana tentang COVID yang tadi seperti yang disebutkan tentang COVID yang ada di di Kabupaten Sampang, yang terjadi di Kabupaten Sampang ataupun beberapa kabupaten di Madura khususnya. Ya, tentunya sumbernya adalah dari salah satunya dari Satgas COVID. Satgas COVID itu ada Dinas Kesehatan, kemudian tim lah yang ada di sana. Jadi seputar data yang ada, kami hanya menginformasikan, kemudian untuk data secara pribadi, untuk data secara kemediaan ini ada beberapa catatan-catatan yang pernah dilakukan, kemudian di cross check dengan hasil yang update dari Dinas Kesehatan maupun Satgas COVID. Nah, berkaitan dengan isu kebencanaan, jelaslah kami teman-teman di media itu selain bermain dengan data, artinya kita menginformasikan yang sifatnya faktual data, tapi juga kita juga teman-teman media televisi juga harus menyajikan juga data otentik, faktual, visual. Jadi di lapangan seperti apa yang terjadi. Ini yang kemudian kita padukan, sehingga kalaupun sumber yang ada ini sifatnya adalah acuan dari ini. Kemudian itu baru kemudian kita sampaikan ke publik agar publik itu menjadi tahu seperti apa sih sebenarnya fakta di lapangan, kemudian data-data yang akurat. Berkaitan dengan akurasi data kami, ya itu tergantung dari satgas masing-masing. Jadi kalau satgasnya di Kabupaten Sampang, terus Kabupaten Bangkalan dan Sumeneb Pamekasan dan yang lainnya itu jelas melakukan update data sesuai dengan yang ada, fakta yang ada, insya Allah data itu akurasinya hampir sama dengan data yang ada di lapangan begitu. Tetapi kalau misalnya ya dalam tanda kutip misalnya petugas tidak melakukan pendataan secara benar, tapi mudah-mudahan petugas bisa melakukan pendataan secara benar kalau berkaitan dengan hal-hal data itu. Ya. Oke, tadi juga ada bahasa yang mana kita juga harus tepat nih Pak pada target yang akan kita menarasumberkan, ya kan? Di situ ada satgas COVID ya pada pembicaraan ini, yang mana terkadang nih Pak ya ada berita yang tidak terlalu faktual sehingga menjadi crash. Oh, katanya berita yang ini seperti ini. Nah, contohnya juga kebesokan harinya seperti ini. Nah, bagaimana cara memfilter atau memilah dan memilih kita dalam mencari atau menargetkan narasumber yang tepat dan baik seperti itu? Jadi setiap hari memang kami di lapangan, teman-teman wartawan, jurnalis di lapangan itu selalu mengupdate, mencari mengupdate berita-berita. Misalnya berkaitan dengan kebencanaan banjir misalnya. Yang namanya update ini memang tidak kemudian stagnan begitu, tetapi berita itu kemudian berkembang. Misalnya korban yang kemarin hanya satu, kemudian berkembang jadi misalnya ada perkembangan, atau ada data-data baru yang kami terima dari beberapa sumber misalnya. Ya tentunya harus disampaikan, apapun fakta yang ada kami tetap akan sampaikan. Nah, terkadang memang kendala dari teman-teman jurnalis sendiri. Nah, ini seringkali menghadapi beberapa yang
kita inginkan. Kadang-kadang sumber yang apa sumber valid yang harus kita ini kan dapatkan itu sulit gitu loh. Misalnya harus ketemu si A, si B. Kadang-kadang seperti itu. Ini yang banyak dihadapi oleh teman-teman jurnalis, sehingga kendala-kendala untuk menyampaikan data faktual berdasarkan versinya pemerintah. Ada kalanya ini ya terkendala. Cuman begini, kalau di Madura sendiri versinya mungkin tidak ada lembaga. Misalnya kalau di kota-kota besar itu kan ada misalnya lembaga survei atau relawan. Terus kemudian, nah relawan itu kemudian kita juga harus setelah mengetahui kredibilitas dari relawan itu sendiri, kita bisa kok memakai data ya dari relawan sebagai perbandingan. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan untuk mengekspos, untuk mengupdate sebuah data dari pemerintah, kita juga bisa menggunakan relawan yang kredibel. Artinya kredibilitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, sehingga masyarakat itu tetap bisa menerima informasi yang akurasinya juga tepat. Tidak hanya versinya pemerintah, tetapi ada beberapa relawan yang sudah sudah teruji kredibilitasnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ke publik. Dan yang jelas kalau teman-teman jurnalis di lapangan, kita pastinya yang pertama ketika menghadapi peristiwa itu, yang pertama adalah kondisi di lapangan. Dari kondisi di lapangan itulah kemudian kita ambil visualnya, kemudian kita ambil fakta-faktanya, faktualnya seperti apa, baru kita klarifikasikan ke pihak yang berkaitan. Misalnya ini di BPBD. Kalau di daerah itu BPBD. Nanti seperti apa berkaitan dengan bencana itu? Misalnya apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh pihak BPBD. Jadi informasi tentang kebencanaan tidak sebatas kemudian ini peristiwanya gitu. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Nah, ini harus juga kita update. Artinya ada langkah dari pemerintah, ada langkah dari relawan. Nah, dalam hal ini di sini akan ada forum PRB nih, forum pengurangan resiko bencana di Kabupaten Sampang. Nah, ini juga bisa melakukan melakukan aktivitasnya. Yang namanya forum ini adalah sebuah kumpulan untuk mengurangi resikonya. Ya, resikonya seperti apa. Nah, salah satunya misalnya kayak gini. Ini juga bisa menjadi bagian dari sosialisasi mungkin juga persiapan untuk menghadapi bencana yang tidak mungkin bisa tidak bisa ditahan, tetapi kan namanya bencana kadang-kadang tak terbendung, datangnya tiba-tiba ininya. Cuman dalam menghadapi bencana yang sudah bersifat rutinitas, seperti di Sampang ini misalnya. Di Sampang kan bencana itu dulu sebelum dilakukan ada pelaksanaan di proyek peninggian sungai, itu seringkali terjadi banjir. Nah, itu yang kemudian, banjir itu seperti apa, datangnya bagaimana, itu kemudian menjadi kajian dari pemerintah. Kemudian dan
antisipasinya seperti apa. Nah, bagian itu yang kemudian oleh teman-teman jurnalis kemudian disampaikan ke publik, sehingga publik yang membaca itu bisa belajar dari sana. Dan beberapa tahun belakangan ini memang sudah tidak lagi terjadi banjir yang menjadi rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Dan itu juga sudah diantisipasi kemudian karena media juga ikut berperan di sana, bagaimana langkah-langkahnya, terus kemudian ini akhirnya masyarakat Kabupaten Sampang ini ya terbiasa menghadapi bencana banjir dan tidak kemudian mengungsi karena sifatnya banjir yang ada di Sampang ini seperti apa, karena sudah dipelajari sifat-sifatnya banjir hanya paling lama dua hari. Pernah sih terjadi beberapa beberapa hari lamanya itu, tetapi tidak sering. Nah, seperti itu yang kemudian kita dilakukan oleh teman-teman media itu, Mbak Sada. Kita tadi bicara juga soal banjir 2 hari sampai 3 hari, Pak, itu rumah saya sendiri ternyata yang kena itu. Iya, itu. Malah mandi justru. Mandi di depan jadi kesenangan tersendiri gitu ya. Tapi dengan adanya pengurangan risiko bencana ini juga menjadikan manfaat lebih bagi kami, sehingga kami juga betapa pentingnya gitu Pak ya ketika bencana ini sudah mulai mengurang. Nah, juga gini Pak, pandangan jurnalis sendiri tentang forum pengurangan risiko bencana. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah itu keterkaitannya sangat penting ataukah hanya ya sudahlah itu ada hubungannya saja seperti itu. Jadi bagaimana Pak? Yang namanya bencana ini datang secara tiba-tiba, tidak kemudian serta-merta. Tetapi itu juga antisipasi yang harus dilakukan, yang namanya manusia harus melakukan antisipasi usaha upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Nah, salah satunya ya forum ini menjadi bagian dari langkah yang dilakukan, upaya yang dilakukan antara sekelompok masyarakat begitu untuk mengurangi resikonya yang dikurangi. Jadi bukan bencananya yang dihilangkan, tapi resikonya yang dikurangi. Misalnya kebakaran nih, seperti misalnya di teman-teman jurnalis sendiri menghadapi bencana itu seperti apa? Karena kita kadang-kadang ditelepon ya, ada kebakaran di sebelah sana misalnya. Ada sebuah kebakaran. Kemudian kita datang ke lokasi. Kita harus mengamankan gambar misalnya ini jurnalis televisi. Kalau kita nggak ini kan terlebih dahulu, saya pernah belajar dulu sedikit tentang SAR ya. Jadi yang perlu diinikan dulu adalah keselamatan diri dulu. Jadi selamatkan diri dulu. Ketika kita merasa safe, aman untuk melakukan aktivitas yang lain, menolong dan semacamnya, baru kita ini kan. Ya, contoh kecil kita sebagai wartawan ini penting sekali. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu begitu, karena saking kepinginnya meliput dapat gambar yang bagus, kita harus mendekat ke api yang kobarannya sedang membakar sesuatu di situ, mungkin karena kobarannya itu yang juga bikin penonton pemirsa itu jadi interest untuk melihat itu, dia lupa keselamatan dirinya. Nah, itu yang berbahaya. Atau paling tidak dia mendekat ke api tapi tiba-tiba tidak tahu dia ada petugas pemadam kebakaran yang sedang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena dia tidak tahu ada orang di dekatnya api, yang namanya petugas pemadam kebakaran fokusnya ke api, sehingga dia semprotkan, misalnya disemprot, hilang. Kemudian karena yang si wartawan ini tidak tahu bagaimana safety-nya menjadi seorang wartawan untuk menyelamatkan gambar terus dan bisa disampaikan ke medianya, ke redaksinya.
bisa sampai ke redaksinya, tetapi bagaimana dia mengambil fokus, karena saking fokusnya mengambil gambar dia kehilangan kesadaran bahwa di belakangnya ada tukang ini dan kena semprot. Nah, itu juga bisa terjadi juga ketika saya pernah dulu pengalaman secara pribadi, karena saya ketika itu ada beberapa, dulu kan masih musim nih rumah sekolah ambruk atapnya ini, karena saking pinginnya mengambil gambar yang dengan sudut pandang yang berbeda dari orang yang nggak bisa lihat, mengambil dengan jarak dekat, patahan-patahan ini yang begitu itu pingin kita ambil, karena kita pengen dapat itu, kita nggak bisa tuh di zoom gitu kan, gambar jadi goyang. Karena kalau gambar jadi goyang kan gambarnya juga jelek. Nah, kita harus dekat dengan ini. Tetapi karena kita tidak tahu tentang bagaimana resikonya ketika ini atap sedang tidak dalam kondisi baik, sewaktu-waktu angin akan turun. Nah, itu kemudian pernah saya juga kejatuhan tapi tidak sampai ini sih. Untungnya itu mungkin mengingatkan saya ada kerikil yang namanya meskipun kerikil kalau jatuh dari atas, kerikil itu bekas genteng, semennya genteng itu jatuh begitu. Saya terkejut, baru saya ingat, oh iya, bahaya ini kalau sampai jatuh. Sehingga ini menyelamatkan diri itu penting dulu. Kemudian setelah safe, aman, kita baru mengambil gambar, mengambil gambar di tempat-tempat yang aman tentunya, dengan fokus misalnya keinginan kita gambar yang bagus atau ini yang bagus. Nah, itu berkaitan dengan sesuatu alam yang tidak bergerak. Bagaimana kemudian kita teman-teman itu juga resikonya teman-teman menjadi jurnalis, mengekspos di sebuah bencana ini, kadang-kadang kita juga harus perlu memilih nih wawancara korban itu kadang-kadang teman-teman sembarangan mewawancarai korban yang rumahnya lagi banjir, misalnya contoh kecil, banjir yang di Sampang itu kadang-kadang nggak memperhatikan perasaan, wawancaranya nyerocos saja begitu. Jadi pertanyaannya, Bu, gimana rasanya tidur di kayak gitu, atau Bu, apa yang bisa membuat mereka ini bantuan, pasti ini yang kalau kita mengekspos di tempat-tempat kejadian bencana atau bencana sosial atau bencana alam, itu juga justru kita harus berhati-hati mengambil sumber, karena kadang-kadang ini yang banyak juga dilakukan oleh teman-teman televisi, korban penganiayaan, caro dan semacamnya. Kita juga harus save dulu. Ini jangan-jangan sering kali kita beberapa ketika saya masih di JTV dulu pernah juga saya liputan mungkin korban caro. Kita nggak masih semangatnya waktu itu, masih muda lah ya, meskipun sekarang masih muda tetap itu karena saking semangatnya kita nggak tahu kondisi korban, kita sudah mengambil gambar, nggak tahu kondisi keluarga korban seperti apa, sedang berkabung seperti apa, diambil gambarnya kayak begini langsung ngamuk. Nah, itu dampak langsung. Tetapi ada juga yang beberapa dampak tidak langsung, ketika aman mungkin dari keluarga korban, tetapi ketika mengekspos terlalu di close up kayak gitu. Nah, ini kan juga resikonya juga ketika muncul di televisi, lupa ngeblur dan semacamnya wajah korban-korban yang
tetap ini. Apalagi ini yang sekarang ini tidak hanya di televisi. Kadang-kadang teman-teman masyarakat ini kan sudah pada gila nih ketika ada kecelakaan dan semacamnya, expose. Wah, ini maksudnya sih benar, ingin menginformasikan bahwa ini ada korban begini-begini. Tapi kadang-kadang ya tidak menginginkan. Cuma ketika berlebihan ya Pak ya. Tidak sebenarnya yang ada sih yang bisa disiasati oleh masyarakat itu. Masyarakat ketika ngambil gambar korban kecelakaan dan semacamnya juga harus memperhatikan minimal KTP-nya, di foto KTP-nya aja. Korban tidak perlu diambil secara close up dan lain-lain. Kalaupun itu ada KTP-nya atau plat nomor nopol ini mau sepeda motor, kendaraan, kayak gitu. Itu juga perlu siasati seperti itu. Jadi wartawan itu juga seperti itu. Kadang resikonya ya cukup ini. Dan yang paling menjadi perhatian itu ketika ya bencana sosial dulu pernah ada kejadian di Nangkernang itu. Nah, itu juga karena ada konflik dua belah pihak. Ini yang harus juga benar-benar dijaga oleh teman-teman jurnalis, karena konflik itu pastinya ada dua belah pihak yang bertikai, dan bagaimana teman-teman jurnalis itu kemudian mengekspos konflik itu tidak kemudian memunculkan konflik baru. Nah, ini yang menjadi PR buat teman-teman jurnalis agar selalu menjaga, karena ada balance itu harus tetap terjaga. Jadi keseimbangan dalam pemberitaan itu juga terjaga. Ini juga mengantisipasi dampak dari konflik sosial, bencana konflik sosial. Itu biasa. Oke, baik teman-teman, juga pastinya kita dapat belajar banyak Pak ya. Bapak juga tadi sudah menjelaskan secara luas bagaimana resiko dari jurnalis sendiri ketika meliput kebencanaan. Nah, jadi kesimpulannya di sini dari penjelasan Bapak, kita harus benar-benar safety dulu pada diri kita sendiri, karena memang itu sangat penting. Nah, kalau kita sudah mengurusi orang lain terlebih dahulu, nah itu resikonya akan sangat besar. Jadi yang pertama diri sendiri terlebih dahulu, baru deh kita bisa nih membantu orang lain seperti itu. Nah Pak, pastinya ada bahasa yang mana proses jurnalis ketika meliput kebencanaan, ada proses yang teriris tapi berbuah manis seperti itu Pak ya. Nah, keluh kesah yang dialami, karena yang kami tahu kalau lagi ada bencana nih ya, harus dapat informasi yang akurat seperti itu. Nah, selain yang Bapak jelaskan, ada nggak sih Pak bencana yang lain atau risiko yang lain sehingga kita juga dapat berhati-hati akan hal itu? Nah, bagaimana itu Pak? Yang kadang begini ya, memang segala aktivitas itu pasti penuh resiko. Yang namanya meliput sebuah kejadian ataupun bencana itu juga punya resiko. Tetapi bagaimana kita menjalaninya. Artinya begini, ketika kita melakukan aktivitas peliputan, ya diniati karena dengan keikhlasan ya, harus dengan keikhlasan. Ketika kita ikhlas, itu insya Allah akan ini. Dan dengan niat itu pasti dari teman-teman wartawan pasti ketika ada bencana meliputnya ya pasti dengan ikhlas. Tetapi harus bagaimana dari isi dari liputan kita. Kita ingin dampaknya seperti apa. Ketika hanya sekedar menginformasikan aja, bersifat informatif bahwa di sini ada banjir misalnya, kayak banjir, ya sudah diinformasikan bahwa bla 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 banjir dan semacamnya.
Tetapi kalau kita menginginkan lebih, harus digali bagaimana apa sih yang menyebabkan banjir ini. Terus kemudian bagaimana sih caranya menanggulangi banjir. Nah, ini kita juga harus mencari sumber-sumber yang akurat. Kemudian bagaimana sih upaya pemerintah, tidak hanya dari masyarakat, keluh kesah dari masyarakat, tetapi juga pemerintah, upaya dari pemerintah juga kita sampaikan, hal yang positif disampaikan sehingga menjadi jalan keluar, kemudian juga menjadi edukasi. Tulisan kita ketika membuat sebuah tulisan tidak hanya tidak hanya sekedar mengangkat sebuah peristiwanya, tetapi yang harus kita angkat adalah apa sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa itu sendiri. Kemudian dari sanalah kita akan menemukan sebuah tulisan ataupun karya jurnalis yang kuat. Artinya tidak sekedar mengangkat kulitnya saja, tetapi ada isinya. Bagaimana cara ininya dari berbagai sumber. Cuman kadang-kadang yang namanya wartawan ini punya keterbatasan, akhirnya keterbatasan waktu, terus kemudian ini, dan yang mengolahnya wartawan ini hanya membelanjakan sebanyak mungkin apa yang menjadi kebutuhan redaksi. Kemudian kita ini kan baru redaksi lah yang akan menyajikan. Nah, tetapi redaksi menyajikan pun kalau belanjaan kita tidak lengkap ya sama aja gitu. Kalau belanjaan kita sudah lengkap, penyajiannya bagus, insya Allah dampaknya bagus. Artinya banyak hal. Kemudian yang efek positifnya mengedukasi masyarakat agar hati-hati terhadap bencana. Kemudian misalnya ada longsor, ada banjir, ya kita harus menyajikan secara detail agar tidak kemudian bencana itu yang terjadi lagi, tetapi resikonya justru lebih besar atau lebih kecil. Setidaknya berkurang karena masyarakat sudah paham tentang bagaimana mengantisipasinya, bagaimana menanggulanginya, seperti itu. Sama seperti forum PRB, bagaimana supaya bencana itu berkurang. Bukan bencana berkurang, bagaimana resikonya itu berkurang. Kalau bencana kan dari yang kuasa. Itu aja. Selain dari itu nih Pak, tadi juga bagaimana kita menyajikan berita dengan baik dan tepat gitu Pak ya. Jadi juga pada kami semua, kita semua maksud saya, yang mana pinter-pinternya juga nih harus bisa menyaring berita ini yang benar, bukan hoax, seperti itu ya Pak ya. Oke, sangatlah jelas Pak ya informasi dari Bapak sendiri. Bagi sahabat yang mau bermitra atau ikutan support FPB Sampang bisa menghubungi medsos FPB Sampang baik Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube. Maka dari itu sebelumnya Pak saya berterima kasih banyak Pak ya atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Juga diskusi bareng bersama teman-teman, dan terima kasih kepada Hotel Panglima, Vidi Trunojoyo Community, Mekar Catering di Jalan Kenanga, ada Creed First Design, Jus Mama Muda, The Crypto in Mind, Lau Film Trunojoyo, and Edu Media. Pastinya terima kasih banyak atas support yang telah diberikan. Baik Bapak, terima kasih juga atas waktunya. Insya Allah lain kali kita dapat bertemu lagi Pak ya di lain hari, dan pastinya membawa berita-berita yang terbaik dan terbaru lagi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di season selanjutnya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.